Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan hari ini saya rindu memulai renungan hari ini dengan mengenalkan sebuah film yang seharusnya tidak asing bagi kita, yaitu film Semut dan Belalang. Kisah Semut dan Belalang gitu ya. Kalau kita tahu ceritanya, buat Bapak Ibu yang belum tahu, saya ceritain sedikit ya. Ini menurut film yang saya tonton gitu. Ada cerita-cerita lainnya, tapi saya mengambil satu sisi yang menurut saya tepat untuk menggambarkan renungan kita pada hari ini. Jadi kalau kita lihat belalang dan semut, diceritakan waktu itu belalang adalah seekor binatang yang gak rajin untuk ngumpulin makanan. Sedangkan semut itu sangat rajin untuk ngumpulin makanan. Dari jauh-jauh hari mereka udah ngumpulin makanan untuk nanti persiapan di musim dingin. Dan hasil benar, ketika sudah masuk musim dingin, belalang itu diceritakan di film itu dia hampir mati. Bahkan dia mulai kedinginan dan sebagainya. Dan masalahnya adalah dia gak mau belajar dari kesalahannya. Dalam film yang saya tonton, si belalang itu malah mau mencuri dan membunuh semut itu, semut-semut yang udah ngumpulin makanan. Dia dengan sarkasnya mau merebut makanan semut-semut gitu. Jadi bisa dibilang belalang dalam hal ini mencari solusi yang salah, yang kurang tepat gitu. Nah itulah juga yang dilakukan oleh Raja Mesir dalam Alkitab yang akan kita baca. Raja Mesir melakukan suatu solusi yang kurang tepat. Saya mengajak setiap kita untuk buka salah satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal pertama ayat 1 sampai 14. Keluaran pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitab dan saya akan bacakannya untuk kita semua. Keluaran 1 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad dan Asyar, dan seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Karena sudah di Mesir makanya gak disebutin lagi gitu ya. Lanjut ayat yang ke-6. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi. Mereka dipenuhi dengan orang-orang Israel. Ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ayat 12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Bapak Ibu, waktu itu orang Israel yang ada di Mesir seperti yang kita baca, mereka sudah beranak cucu dan mereka diberkati oleh Tuhan. Keturunan Yakub, Yusuf dan sebagainya sudah memenuhi Mesir waktu itu. Dalam ayat ke-7 dikatakan demikian. Tetapi raja baru yang muncul yang menggantikan raja Firaun sebelumnya ternyata tidak terlalu senang dengan hal ini gitu ya.
Makanya dia mencari cara bagaimana supaya bangsa Israel ini bisa dihancurkan atau bisa dia tundukkan gitu. Karena takutnya kan semakin besar populasinya mereka bisa saja berontak dan sebagainya. Karena itu Raja Mesir pada waktu itu mulai memikirkan cara. Dan yang menarik di ayat yang ke-11 dia bilang apa Bapak Ibu? Ayat yang ke-10. Ayat ke-10 dia bilang apa? Marilah kita bertindak dengan bijaksana. Dia mulai mencanangkan satu rencana begitu dengan dasar marilah kita bertindak dengan bijaksana gitu ya. Dia mengatakan bahwa kita harus menundukkan bangsa Israel. Caranya gimana Bapak Ibu? Caranya itu adalah dengan menindas mereka. Membuat bangsa Israel itu tertindas, harus kerja robi, harus kerja dengan sangat keras gitu. Jadi itu bijak tapi kok sepertinya caranya kurang tepat gitu ya. Yang dilakukan memang bijak tapi bijak menurut dirinya sendiri. Bijak atau cerdik dengan caranya dewe gitu ya. Ingat Bapak Ibu, dalam kekristenan benar kita diajak untuk cerdik, untuk bijak, untuk cerdik khususnya, cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Jadi jangan sampai kecerdikan itu disalahartikan dan digunakan menurut pemahaman kita, menurut kebenaran kita. Tentu bijak atau cerdiknya ya bergantung dari dia sendiri. Makanya kita bisa lihat di sini sikap atau langkah yang diambil salah gitu, tidak tepat. Dia menindas, dia menghancurkan bangsa Israel, dia suruh kerja paksa dan pastinya itu tidak manusiawi gitu. Padahal sebenarnya kalau kita pikir bisa aja kan ya, raja itu coba cari tahu dulu kenapa orang Israel begitu diberkati, kenapa orang Israel bisa bertambah banyak, mereka ngapain, mereka menyembah siapa, karena waktu itu kan dewa-dewa sangat terkenal waktu itu. Bisa saja sebenarnya kalau dia berhikmat, kalau dia bijak, dia akan cari tahu dulu, dia akan survei dulu gitu ya, bukan langsung asal main sikat aja gitu. Tapi faktanya dalam ayat 12 Bapak Ibu, ini sangat menarik buat saya. Ketika itu dikatakan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Jadi Bapak Ibu lihat, Allah seolah-olah ingin menunjukkan dengan jelas bagaimana dia itu Allah yang berkuasa. Dan harusnya itu membuat orang Mesir termasuk raja itu notice begitu ya, bisa memperhatikan dan melihat dengan lebih jeli. Ini loh, mereka ini punya siapa sih pribadi di balik layar. Harusnya kan udah mulai celik begitu ya. Harusnya buat orang Mesir dan raja itu mulai bingung dan makin penasaran harusnya. Tetapi sekali lagi yang mereka lakukan atau yang raja ini perintahkan malah sebaliknya. Dia dengan bijaksana versinya raja itu sendiri, versi dirinya sendiri. Dia bilang apa di ayat 13? Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Jadi mereka bukannya berpikir dengan lebih baik, dengan bijak, tapi mereka langsung main sikat, langsung habisin. Mereka pakai cara yang mereka anggap benar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan? Ini salah satu contoh cerita yang ada di Alkitab gitu ya. Tapi ketika saya merenungkan begini, saya jadi ikut berpikir gitu, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah hari ini kita masih kayak Raja Mesir yang baru itu? Apakah kita masih menyelesaikan dan menghadapi hidup ini dengan kebijaksanaan dan kecerdikan versi saya? Adakah kita menilik lebih jauh, melihat lebih jauh apa yang sebenarnya Tuhan pengen kita kerjakan di balik setiap permasalahan, setiap hal yang kita hadapi? Seperti yang ayat 12 katakan, mereka semakin ditindas tetapi mereka semakin berkembang. Allah semakin menunjukkan kuasanya. Dan harusnya bisa jadi kita ketika mengalami masalah yang semakin berat, kita dipertemukan dengan hal yang semakin sulit, kita seharusnya semakin bisa melihat dengan bijak apa yang Allah kerjakan, yang mau Allah tunjukkan buat kita. Jangan sampai dalam menjalani hari-hari ini kita seperti Raja Mesir, bijak menurut versi kita, langsung main hakim sendiri, langsung memutuskan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, dalam perenungan hari ini kita bersama-sama diingatkan, mari kita komit untuk menjalani setiap hari dengan bijak versinya Tuhan, bukan bijak dengan cara saya. Mari kita menjalani hari ini dengan terus melihat bahwa Allah itu mau saya kerjain apa hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk dengan bijak
menjalani hari demi hari, menemui masalah-masalah yang ada, kita tetap dengan hikmat Tuhan menyelesaikan dan menjalani setiap hal yang ada. Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong setiap kami, mampukan setiap kami untuk kami bisa bijak dengan cara Tuhan menjalani kehidupan kami. Kami rindu setiap hal yang terjadi dalam hidup kami bisa melalui dan mengikuti ritmenya Tuhan, pikirannya Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan itu boleh sesuai, seturut dan menyenangkan Tuhan. Kasih ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.